Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa Amilani dengan NIM 232410102016. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas statement yang telah saya kerjakan. Sebentar, untuk pertama-tama kita share screen dulu. Nah, jadi di sini sudah muncul ya. Dapat dilihat untuk soal yang pertama yaitu tuliskan hasil dari query pada baris 66 sampai 83. Nah, query 66 sampai 83 itu ada ini ya. Ada query yang di sini. Saya sudah salin ke WG admin. Nah, untuk hasil dari query ini itu, nah untuk hasilnya ada ini ya, ada notis satu bla 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 sampai dengan nomor 11. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu kita disuruh menganalisis dan jelaskan hasil dari query tersebut. Nah, jadi dari hasil query ini yaitu yang pertama ada variabel F. Nah, variabel F di sini digunakan untuk menyimpan data dari setiap film. Kemudian ada variabel counter ya. Nah, variabel counter di sini berfungsi sebagai nomor urut yang dimulai dari satu. Jadi nanti outputnya bakalan dimulai dari satu. Kemudian query di sini mengambil 11 film dengan durasi film terpanjang dari tabel film. Kemudian diurutkan dari durasi terlama hingga terpendek. Jadi jika ada film dengan durasi yang sama, maka akan diurutkan berdasarkan abjadnya. Nah, kemudian di sini untuk setiap film yang diambil akan menampilkan nomor urut, kemudian judul film, lalu durasinya dalam hitungan menit. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi raise notice untuk menampilkan informasi ini semua sebagai pesan. Kemudian output yang dihasilkan adalah 11 daftar film dengan durasi terlama dalam daftar ini. Kemudian ada 10 film yang memiliki durasi 185 menit ya. Dan diurutkan berdasarkan abjad judulnya. Jadi dari C dulu, baru D, baru G, baru H. Jadi ini sesuai abjadnya. Kemudian film ke-11 yaitu punya durasi 184. Jadi dia yang paling terakhir seperti itu. Kemudian untuk nomor 3 itu ada selesaikan permasalahan berikut dengan memperhatikan contoh query di atas. Nah, untuk nomor 3 itu yang bagian A. Nah, jadi yang bagian A itu kodenya seperti ini ya. Bentar kita execute dulu. Nah, oke, jadi query ini itu kayak nyari data pelanggan berdasarkan customer ID-nya. Kemudian tidak jika tidak di, jika tidak ditemukan itu bisa menampilkan pesan seperti itu. Kemudian di sini menggunakan eh oh bentar-bentar guys. Oh, jadi di sini menggunakan ini ya apa? Declare. Jadi declare di sini untuk
mendeklarasikan variabel data customer untuk menyimpan data pelanggan dan data customer itu sendiri dengan nilai awal 10. Nah, dengan nilai awal 10 di sini. Kemudian menggunakan select ya, menggunakan select untuk mengambil informasi customer ya. Di sini ada kayak ID, nama nama depan, nama belakang, terus kemudian ada alamat juga. Kemudian di sini menggunakan if not found. Jadi jika pelanggan tidak ditemukan, maka program ini itu kayak bisa menampilkan pesan ya, bisa menampilkan pesan dengan pesan ini pesannya data customer dengan ID bla 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 tidak ditemukan seperti itu. Kemudian raise notice di sini untuk menampilkan detail informasi pelanggan sesuai data yang ditemukan. Seperti itu. Nah, hasilnya di sini yang nomor ID-nya 10 yaitu ada namanya Dorothy Tyler dengan alamat 1531 Sal Drive. Kemudian lanjut ya ke soal yang nomor 3B di sini. Tampilkan daftar film beserta harga sewa dari film tersebut jika film tersebut. Oke, jadi untuk 3B itu query-nya akan seperti ini, guys. Ya, lumayan panjang ya. Jadi di sini itu untuk menghitung, eh, jadi query ini itu kayak untuk ngehitung apakah harga sewa suatu film itu lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan harga sewanya. Nah, di sini tuh kayak kok kayak ya. Di sini itu pakai declare. Jadi declare di sini untuk ngedeklarasiin variabel buat nyimpen rata-rata kategori dan film ID dengan nilai awal itu dengan nilai awal dengan nilai awal 50 ya. Kemudian habis itu diselect diselect terus average. Jadi kayak ngambil rata-rata harga sewa dari tabel film ke dalam variabel rata-rata film berdasarkan film ID yang diinputkan. Terus habis itu, nah, if statement di sini mengecek apakah harga sewa film lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan rata-rata dan if statement ini kayak ngatur kategori sesuai kondisinya. Kemudian kita pakai price notice lagi di sini untuk menampilkan detail informasi film. Nah, kemudian yang C ini masih sama tapi kita disuruh menggunakan case ya kayaknya. Nah, yang C poin B dengan menggunakan case statement. Nah, masih sama tapi di sini menggunakan case statement. Ini deklarnya masih sama ya. Untuk mendeklarasikan variabel yang menyimpan rata-rata dengan nilai awal 50 masih sama. Kemudian di sini select average juga masih sama untuk mengambil harga rata-rata dari tabel film ke dalam variabel rata-rata ya. Kemudian select di sini untuk mengambil detail film berdasarkan film input ID. Kemudian case di sini
untuk memeriksa harga sewa film. Jadi kalau filmnya itu lebih tinggi dari rata-rata, maka dimasukkan ke dalam kategori mahal. Terus kalau misal filmnya itu lebih rendah dari rata-rata, itu berarti masuk ke kategori terjangkau. Terus habis itu kalau sama dengan rata-rata, berarti apa? Berarti apa? Berarti sama dengan rata-rata. Keluar ininya ya, pesannya ya. Kemudian rush notice di sini masih sama kayak tadi, menampilkan informasi ID, judul, harga sewa, dan kategori film. Oh iya, yang tadi belum di-execute. Oh sudah ding, yang ini ya, yang ini, yang C yang belum di-execute, yes. Nah kalau pakai test statement itu, kayaknya beda dah hasilnya. Nah iya, jadi di sini itu ada film Back Cleopatra, Beckett Cleopatra. Harga sewanya 2,99, kategorinya mahal. Oke, lanjut soal terakhir, guys. Nah, di sini. Jadi soal terakhir itu kita disuruh membuat query dengan menggunakan konsep query pada baris tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang bertujuan untuk menampilkan data customer yang telah melakukan transaksi penyewaan film dengan urutan 5 terbesar. Descending, jangan lupa untuk memberikan urutan nomornya. Jadi saya sudah menyiapkan query-nya. Query-nya itu seperti ini. Jadi nantinya query ini tuh akan menampilkan 5 pelanggan ya. Ini. Nah, akan menampilkan 5 pelanggan dengan jumlah transaksi penyewaan terbanyak. Kemudian habis itu kita menggunakan declare. Declare di sini untuk mendeklarasikan variabel eh, kas kus ini. Kus untuk menyimpan hasil data dari setiap baris, dan counter di sini sebagai penghitung dimulai dari 1. Kemudian di sini ada looping ya. Untuk loop utama di sini menggunakan while loop. Jadi looping ini bakalan berjalan selama counter kurang dari 5. Kemudian di sini kita menggunakan select untuk mengambil nama lengkap pelanggan. Kemudian menghitung total sewa yang pernah mereka sewa dari tabel customer dan rental. Kemudian di join dan di join, kemudian iya di join. Jadi dari tabel rental sama di tabel customer itu di join dan menghitung total sewa tiap pelanggan. Kemudian diurutkan dari pelanggan yang sewanya itu paling banyak. Kemudian rise notice di sini untuk mengambil hasil dalam bentuk urutan. Jadi nanti urutan, jadi nanti yang tampil itu nama lengkap sama total sewanya. Kemudian habis itu loop di sini juga ada loop internal and loop untuk melanjutkan iterasi counter sampai batas yang telah ditentukan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.